Hey, kalian tahu nggak sih, ada pabrikan mobil yang kalau dibandingin sama temen di kelas, dia tuh yang kecil tapi suka tengil, suka bikin ulah di balapan, dan bikin mobil gede jadi minder. Yap, ini dia, Abarth. Kalau kalian suka mobil balap, atau cuma pengen tahu sejarah pabrikan yang bikin mobil kecil jadi raja jalanan, stay tune, karena ini bukan sekedar cerita mobil, ini cerita perlawanan si kecil. Let's go! Awal mula mimpi si tukang modif. Jadi gini sob, semuanya bermula dari seorang cowok bernama Carlo Abarth. Lahir di Austria tahun 1908. Kok Austria? Bukannya Italia? Sabar-sabar, nanti pindah kok. Nah, Carlo ini dari kecil udah suka yang namanya kecepatan. Pas umur belasan, dia mulai bereksperimen bikin sepeda yang bisa lari kayak motor. Kebayang gak tuh? Pas temennya sepedaan santai, dia malah bikin turbo buat goesannya. Terus di usia 20-an, Carlo pindah ke Italia, kayak anak rantau yang lagi nyari kerja sob. Bedanya dia nggak cari kerja kantoran, dia bikin nama di dunia balap motor. Tapi ada momen kocaknya nih, dia pernah kalah balapan sama temennya gara-gara rantainya putus di tengah jalan. Emang ada-ada aja ya. Lahirnya Abarth, logo kalajengkingnya ikonik. Setelah lelah di dunia balap motor dan mungkin rantai motornya putus terus, tahun 1949 Carlo bikin perusahaan sendiri, namanya Abarth MC. Pertanyaannya kenapa logonya kalajengking? Ternyata itu zodiaknya, dia Scorpio, jadi biar kayak jati diri gitu. Awalnya Abarth ini bukan bikin mobil utuh sob, tapi jualan alat modifikasi buat mobil Fiat. Ini kayak kalian beli knalpot racing biar Scoopy kalian bisa bunyi ngeng-ngeng. Tapi level Carlo beda, dia bikin mobil Fiat 500 yang kecil jadi bisa ngalahin mobil balap gede. Mobil kecil kok sombong? Ya namanya juga Abarth style. Abarth di balapan si tengil yang suka bikin kaget. Tahun 1950-an sampai 1960-an, Abarth mulai terkenal gara-gara mobil-mobil kecil mereka menang di balapan. Ada cerita lucu nih, waktu itu orang-orang nggak percaya mobil Fiat 500 yang udah dimodif Abarth bisa menang lawan mobil-mobil gede yang kayak Porsche. Tapi pas balapan, si kecil ini malah melesat duluan. Ini kayak ninja kecil yang ngalahin samurai gede. Satu mobil legendaris mereka, Fiat Abarth 595, jadi idola. Mesin kecil tapi performa meledak-meledak. Pokoknya kayak mie instan, kecil tapi nagih sob. Jadi bagian dari Fiat awal kehidupan baru. Tahun 1971, Fiat akhirnya beli Abarth. Nah, dari sini Abarth jadi fokus bikin versi balap dari mobil-mobil Fiat sob. Ini kayak punya tim e-sport sendiri di dunia balap. Tapi sempat ada masa Abarth ini kayak ngilang dari dunia balap dan cuma jadi divisi kecil Fiat. Sedih ya. Untungnya di tahun 2000-an Fiat ngeribut Abarth jadi merek sendiri lagi. Mereka mulai bikin mobil-mobil modern kayak Abarth 500. Jadi si tengil ini balik lagi sob. Makin modern, makin kenceng, dan makin sombong. Abarth hari ini si kecil yang tetap berisik. Sekarang, Abarth terkenal banget di kalangan anak muda yang suka mobil kecil tapi mau performa gokil. Logo kalajengkingnya jadi simbol mobil yang kecil-kecil cabai rawit sob. Mereka juga sering bikin versi mobil Fiat yang lebih kenceng dan stylish. Jadi kalau kalian lihat mobil kecil tapi suaranya brum-brum, itu kemungkinan besar Abarth sob. Jadi gimana? Keren banget kan perjalanan Abarth? Dari modif kecil-kecilan sampai jadi raja balapan di jalanan. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang mobil balap, sejarah otomotif, atau cerita tengil lainnya, jangan lupa subscribe ke channel ini dan nyalain loncengnya ya. Siapa tahu habis ini kita cerita ke pabrikan lain yang gak kalah gokil. See you in the next video, dan ingat, kecil bukan berarti lemah sob.